Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septia Ahila Dina Putri Hanifa dengan NPM 2240104129. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan informasi pemasaran digital untuk UMKM. Sebelum lanjut ke pemaparan selanjutnya, mari bersama saya untuk menyimak beberapa berita yang akan saya tampilkan. Pemirsa, dalam berbagai krisis ekonomi, UMKM terbukti memiliki tingkat kemampuan untuk bertahan yang sangat tinggi. Begitu juga pada masa pandemi COVID-19, aktivitas bisnis UMKM menjadi salah satu penyangga ekonomi saat lonjakan kasus varian Delta beberapa waktu lalu. Berkat UMKM, ekonomi nasional masih dapat tumbuh positif. Peran UMKM begitu penting dalam ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan terkait akses pembiayaan UMKM. Jokowi meminta perbankan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara bedah buku pembiayaan UMKM secara virtual. UMKM adalah sektor penting dengan kontribusi terhadap PDB 61%, terhadap tenaga kerja 97%, dan investasi sebesar 60%, dan terhadap ekspor non-migas itu kontribusinya 16%. Airlangga juga menyampaikan peran penting UMKM yang juga menjadi pilar ekonomi di berbagai belahan negara. Menurutnya UMKM bisa menjadi penggerak perekonomian di negara berkembang maupun di negara maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Gimana teman-teman setelah melihat cuplikan berita yang telah ditampilkan, apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari berita tersebut? Jadi UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah menjadi penyumbang terbesar pada perekonomian di Indonesia dikarenakan berbagai alasan yang mendasar yang berakar pada struktur ekonomi, karakteristik UMKM, dan perannya dalam berbagai sektor. Ada beberapa penjelasan yang harus diperhatikan dalam cuplikan tersebut. Salah satunya yaitu adanya jumlah UMKM yang dominan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM mencapai 99% total unit usaha di Indonesia. Banyak ya teman-teman ya. Dengan jumlah yang sangat besar ini, mereka menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi terutama di daerah pedesaan dan semi-urban. Kemudian apa sih yang kedua? Yang kedua yaitu adanya kontribusi terhadap PDB nasional. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan UMKM mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, manufaktur, hingga jasa yang secara kolektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu penyedia lapangan kerja. UMKM adalah menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Data dari UMKM menunjukkan bahwa pekerja memperkerjakan sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Perannya sangat penting dalam mengurangi angka pengangguran terutama di daerah dengan tingkat industri yang rendah. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kemudian yang kelima ada pendukung ekonomi lokal dan regional, di mana UMKM seringkali menggunakan bahan baku lokal
dan melibatkan komunitas setempat sehingga menciptakan dampak perekonomian yang berantai. Hal ini membantu distribusi mendapatkan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Kemudian yang keenam itu ada pemanfaatan teknologi digital. Namun, tantangan dari UMKM itu sangat beragam, terutama pada pemanfaatan teknologi digital, dikarenakan meski perannya UMKM itu besar, UMKM juga menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi, dan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Namun, pemerintah terus memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan. Dengan ini, sekarang juga banyak kan AI yang mampu membantu para UMKM untuk gimana sih cara menjadikan UMKM tersebut memiliki sistem informasi manajemen yang memadai. Apa sih AI itu? AI, atau kecerdasan buatan, telah menjadi topik yang semakin penting dan menarik perhatian di era digital sekarang ini. Pengertian AI, atau kecerdasan buatan, adalah salah satu teknologi terdepan yang saat ini sedang berkembang. AI bisa diibaratkan sebagai teknologi yang mampu meniru kemampuan otak manusia dengan menggunakan algoritma dan komputasi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. AI telah membuat terobosan besar dalam berbagai industri, termasuk teknologi, kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Dalam teknologi, AI telah memungkinkan pengembangan robot yang dapat belajar dan berinteraksi dengan manusia, serta teknologi pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk menganalisis data besar. Di bidang kesehatan, AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan meresepkan pengobatan yang tepat, sambil membantu memprediksi risiko kesehatan individu dan memantau pasien yang sedang dalam perawatan. Dalam keuangan, penggunaan AI telah membantu perusahaan untuk meramalkan tren pasar, mengevaluasi risiko keuangan, dan mengurangi biaya dengan memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, AI juga sangat berguna dalam pendidikan, dengan kemampuan untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dengan penggunaan alat pembelajaran digital dan mendukung kebutuhan belajar masing-masing individu. Namun, seperti teknologi lainnya, penggunaan AI juga terkait dengan banyak tantangan dan risiko, termasuk masalah privasi dan keamanan data, pengangguran karena penggantian pekerjaan manusia oleh mesin, dan kekhawatiran mengenai kontrol manusia atas mesin. Dalam menghadapi tantangan dan risiko ini, diperlukan kebijakan dan aturan yang terukur dan mendukung inovasi yang bertanggung jawab agar dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan AI sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan perkembangan AI untuk merubah peradaban atau sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya. Setelah dijelaskan pada video sebelumnya terkait tentang apa itu AI, saya menarik untuk membahas materi tentang atau materi yang berjudul Inovasi Pemasaran Digital untuk UMKM melalui integrasi ChatGPT dan Sistem Informasi Manajemen. Siapa sih yang nggak tahu tentang ChatGPT? ChatGPT kan belakangan ini emang lagi booming-boomingnya ya. Terkait ChatGPT ini banyak digunakan dalam segala hal, mulai dari chat pribadi hingga membantu untuk menyelesaikan permasalahan baik itu pada pekerjaan, studi maupun hal yang lainnya. Jadi ChatGPT sendiri adalah model kecerdasan buatan atau AI berbasis bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI, di mana ChatGPT merupakan teknologi Transformer Neural Network yang didukung oleh GPT atau Generative Pre-trained Transformer yang memungkinkan model ini untuk memahami dan menghasilkan teks menyerupai percakapan manusia. Nggak asing kan ya pastinya dengan ChatGPT ini. ChatGPT
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, yaitu menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan besar seperti kurangnya akses teknologi, ketidakefisiensi operasional, kurangnya kemampuan adaptasi. Namun, dalam pembicaraan kali ini, pentingnya transformasi digital khususnya melalui integrasi teknologi seperti ChatGPT dan sistem informasi manajemen atau SIM untuk membantu UMKM tetap relevan di pasar yang kompetitif. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu manfaat integrasi ChatGPT dan sistem informasi manajemen, di mana yang pertama yaitu efisiensi operasional, di mana sebagai contoh kedai kopi Kulo memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk inventaris dan tren penjualan, sedangkan data real time membantu mereka mencegah kelebihan atau kekurangan stok sehingga pada akhirnya menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan, di mana seperti kita contohkan yaitu Tokopedia menggunakan ChatGPT untuk menganalisis data pelanggan dan menawarkan rekomendasi produk yang relevan. Teknologi ini juga memungkinkan mereka untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien, lebih cepat dan personal. Kemudian yang ketiga yaitu mengemban pasar. Contohnya Kopi Kenangan memanfaatkan aplikasi pemesanan daring dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar mereka, yang hasilnya penjualan meningkat secara signifikan dan loyalitas pelanggan pun juga terjaga. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada tantangan implementasi teknologi. Hambatan yang terdapat pada implementasi teknologi ini yaitu keterbatasan infrastruktur. Banyak UMKM yang belum memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai serta mendukung adanya implementasi teknologi ini. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan pelatihan. Staf atau karyawan itu perlu dilatih agar dapat menggunakan teknologi baru seperti ChatGPT ini dan sistem informasi manajemen ini dengan efektif dan baik. Hal ini merupakan investasi tambahan bagi perusahaan atau UMKM tersebut. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu ada resistensi terhadap perubahan, di mana perubahan teknologi ini seringkali menghadapi tantangan budaya, di mana karyawan atau manajemen merasa tidak nyaman dengan sistem terbaru dari implementasi teknologi yang digunakan pada UMKM tersebut. Kemudian ada poin rekomendasi atau solusi untuk UMKM, di mana yang pertama yaitu mulai dari proyek pencontohan. Maksudnya seperti yang dilakukan oleh Gojek, UMKM dapat menguji teknologi dalam skala kecil sebelum implementasi penuh untuk mengurangi risiko kegagalan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelatihan, di mana pelatihan diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi dalam menggunakan teknologi terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu adanya investasi berkelanjutan, di mana untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, UMKM harus berinvestasi pada infrastruktur dan pengembangan teknologi secara bertahap. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Yang dimaksud yaitu dukungan dari pemerintahan, komunitas bisnis, lembaga pendidikan yang
sangat penting untuk mempercepat proses transformasi digital ini. Kemudian dari penjelasan materi dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa integrasi ChatGPT dan sistem informasi manajemen dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan memperluas target pasar atau target pemasarannya. Namun, keberhasilan transformasi digital ini bergantung pada kesiapan UMKM tersendiri dalam menghadapi tantangan seperti pelatihan staf dan investasi infrastruktur. Sebagai penutup, saran dari kami yaitu penting bagi UMKM untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi agar dapat bertahan dan berkembang di era digital ini.